Mereka menertawakan ibuku karena kesederhanaannya. Tanpa tahu ia menyembunyikan kekayaan demi melindungi keluarganya. Saat kebenaran terungkap, hinaan berubah menjadi sujud yang terlambat. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Riana berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerah bajunya yang sebenarnya sudah rapi sejak 5 menit lalu. Tangannya bergerak tanpa sadar, mengusap kain yang sama berulang-ulang, seolah dengan begitu ia bisa menenangkan detak jantungnya yang terlalu cepat. Hari ini adalah kumpul keluarga besar suaminya. Acara yang selalu berhasil membuat dadanya terasa sempit sejak hari pertama ia menikah. Di luar kamar, suara Arman terdengar sedang berbicara di telepon dengan nada santai. Riana bisa menebak, itu pasti ibunya. Selalu begitu. Setiap akan pulang ke rumah keluarga Arman, Bu Ratna akan memastikan semua berjalan sesuai keinginannya, termasuk memastikan Arman datang tepat waktu. Riana menghela napas pelan. Ia tidak ikut keluar, memilih menunda beberapa detik lebih lama di dalam kamar, menyiapkan wajah yang terlihat tenang. Ia tahu betul, kecemasan tidak pernah disukai di rumah itu. Saat akhirnya keluar, Arman menoleh sekilas. "Sudah siap?" tanyanya ringan, seolah hari ini hanyalah kunjungan biasa. Tidak ada pertanyaan tentang perasaan Riana, tidak ada upaya membaca wajah istrinya yang jelas tegang. "Sudah," jawab Riana singkat. Ia tersenyum kecil, senyum yang sudah ia latih sejak lama. Senyum aman, tidak menantang, tidak mengundang pertanyaan. Dalam perjalanan, Arman lebih banyak bercerita tentang rencana makan siang keluarga dan siapa saja yang kemungkinan hadir. Riana mendengarkan sambil mengangguk, tapi pikirannya melayang ke hal lain. Ia teringat ibunya, Ibu Sari, yang semalam sempat bertanya apakah acara itu penting. Nada suara ibunya selalu lembut, tapi Riana tahu di balik kelembutan itu ada kelelahan panjang yang tak pernah diceritakan. Riana menjawab singkat waktu itu, mengatakan semuanya baik-baik saja. Kebohongan kecil, lagi. Begitu mereka tiba di rumah besar keluarga Arman, kecemasan Riana langsung menemukan bentuknya. Bu Ratna berdiri di ruang tamu, menyambut Arman dengan pelukan hangat. Ketika pandangannya beralih ke Riana, senyum itu berubah tipis, cukup sopan untuk dilihat orang lain, tapi cukup dingin untuk dirasakan Riana. "Kamu kelihatan kurusan," komentar Bu Ratna, matanya menyapu Riana dari ujung rambut sampai sepatu. Bukan nada khawatir, lebih seperti penilaian. "Di rumah kurang makan, ya?" Riana tersenyum. Refleks. "Baik-baik saja, Bu." Arman tertawa kecil, seolah komentar itu lelucon ringan. Ibu ini, selalu saja. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penegasan bahwa istrinya baik-baik saja. Riana merasakan sesuatu mengendur di dalam dadanya. Bukan karena lega, tapi karena menyerah. Di meja makan, Bu Ratna mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa di telinga orang lain, tapi terasa tajam bagi Riana. Tentang pekerjaan ayah Riana yang tidak pernah disebut dengan jelas. Tentang rumah ibunya yang, dulu katanya di daerah yang jauh. Semua disampaikan dengan nada ingin tahu, tapi mata Bu Ratna menyimpan kepastian bahwa ia sudah menarik kesimpulan sendiri. "Keluarga itu penting," kata Bu Ratna sambil menuang minum untuk dirinya sendiri. "Apalagi latar belakangnya. Kita harus tahu dengan siapa kita berbesan." Riana menunduk, jarinya saling mengait di bawah meja. Ia menunggu Arman bicara. Menunggu satu kalimat saja yang menunjukkan bahwa ia berdiri di sisi Riana. Tapi Arman sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum pada pesan yang masuk, seolah tidak ada apa-apa yang perlu disikapi. Perasaan sendirian itu datang lagi. Perasaan yang sejak menikah sering ia rasakan, tapi selalu ia tolak untuk diakui. Ia istri, bukan anak kecil, katanya pada diri sendiri. Ia harus kuat. Namun kata-kata Bu Ratna berikutnya membuatnya tercekat. "Kamu beruntung, Riana. Arman ini bisa dibilang menaikkan derajat keluarga kamu." Kata beruntung itu terasa seperti palu kecil yang memukul harga dirinya. Riana tersenyum lagi, senyum yang kini terasa pahit. Ia mengangguk pelan, tidak membantah, tidak membela keluarganya, tidak membela ibunya. Dalam diam,
Ia merasakan penyesalan yang langsung menekan dadanya. Saat makan selesai, Riana ke dapur membantu membersihkan piring. Di sana, jauh dari meja makan, ia akhirnya menghembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan. Ia menyadari satu hal yang menyesakan. Ia lebih takut pada ketidaknyamanan di rumah mertuanya daripada rasa bersalah pada ibunya sendiri. Ketika hendak kembali ke ruang tamu, Riana berhenti sejenak. Di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil terbentuk. Belum berani, tapi berisiko. Ia tidak akan menceritakan semua ini pada ibunya. Setidaknya belum. Ia memilih diam lagi, berharap diam masih bisa melindungi semua orang. Namun, jauh di dalam hati, Riana mulai merasakan sesuatu bergeser. Kesadaran bahwa diam tidak selalu berarti aman. Diam yang Riana pilih sepulang dari kumpul keluarga kemarin masih tertinggal di dadanya keesokan harinya. Ia bangun dengan perasaan yang sama, berat, tapi tidak punya nama yang jelas. Kata-kata Bu Ratna terus berputar di kepalanya, bercampur dengan wajah ibunya yang selalu berusaha tampak kuat. Riana mencoba mengusirnya, menyibukkan diri dengan rutinitas pagi. Namun bayangan meja makan rumah mertuanya kembali muncul ketika Arman berkata mereka harus datang lagi sore ini. Ada makan malam lanjutan, katanya, karena beberapa kerabat baru tiba. Riana tidak membantah. Ia hanya mengangguk, meski perutnya langsung melilit. Meja makan malam itu lebih ramai dari sebelumnya. Lampu gantung menyinari piring-piring besar dan tawa yang terdengar riuh. Bu Ratna duduk di ujung meja, posisi yang tak pernah berubah, seperti pusat kendali yang tak perlu dipertanyakan. Arman duduk di samping Riana, cukup dekat untuk menyentuh lengannya, tapi cukup jauh untuk tidak benar-benar hadir. Percakapan awal berjalan ringan, tentang pekerjaan sepupu, tentang rencana liburan keluarga. Riana ikut tersenyum sesekali, meski pikirannya tegang menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang. Dan benar saja, Bu Ratna menoleh ke arahnya dengan senyum yang terlalu terukur. "Ibu kamu nggak ikut kali ini?" tanya Bu Ratna, nada suaranya dibuat seolah peduli. "Atau mungkin sibuk? Biasanya kalau kumpul keluarga besar begini, orang tua suka bawa buah tangan, ya. Apalagi kalau sudah jadi besan." Beberapa pasang mata beralih ke Riana. Udara terasa berubah, lebih padat. Riana merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu pertanyaan itu bukan tentang hadiah. Itu tentang nilai. Tentang ukuran layak dan tidak layak di mata Bu Ratna. "Ibu saya jarang suka bawa yang mahal-mahal, Bu," jawab Riana pelan. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, seolah satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan sesuatu yang lebih besar. Bu Ratna mengangguk-angguk, lalu tersenyum tipis. "Oh, ya, ya. Mungkin memang terbiasa sederhana. Tidak semua orang menganggap itu penting." Tawa kecil terdengar dari sisi lain meja. Dewi, adik ipar Riana, menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura menahan geli. "Iya, Mbak. Kadang orang tua itu ya begitu, yang penting niat," katanya, dengan nada yang terlalu ringan untuk disebut netral. Tawa itu menancap lebih dalam daripada sindiran Bu Ratna. Karena datang dari seseorang yang usianya lebih dekat dengannya. Seseorang yang seharusnya mengerti. Riana menunduk, matanya tertuju pada nasi di piringnya yang kini terasa hambar. Ia tidak menjawab, tidak membela, tidak menyangkal. Dalam diam itu, ingatannya melompat ke masa kecil. Rumah sempit dengan dinding yang mulai mengelupas, suara hujan di atap seng, dan wajah ibunya yang selalu tenang. Setiap kali Riana pulang dengan mata merah karena diejek teman-temannya, Ibu Sari akan mengusap rambutnya dan berkata hal yang sama, berulang kali, tanpa nada marah. "Kalau kamu membalas hinaan, kamu akan jadi seperti mereka," katanya dulu. Diam itu bukan kalah, Ria. Diam itu menjaga diri. Kalimat itu tumbuh bersama Riana. Menjadi prinsip, menjadi perisai. Tapi malam ini, perisai itu terasa retak. Riana melirik Arman. Ia berharap, kali ini saja, suaminya menoleh dan berkata sesuatu. Tapi Arman hanya tersenyum kaku, lalu melanjutkan makan, seolah pembicaraan barusan hanyalah angin lalu. Riana merasakan jarak di antara mereka membesar. Bukan jarak fisik, tapi jarak pilihan. Setelah makan, Riana pergi ke dapur lebih awal. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Setiap suara air mengalir terdengar terlalu keras,
seolah menertawakan kelemahannya. Ia merasa marah, bukan hanya pada Bu Ratna dan Dewi, tapi pada dirinya sendiri. Pada prinsip diam yang selama ini ia banggakan. Saat Bu Ratna masuk ke dapur untuk mengambil minum, ia melirik Riana. "Kamu jangan terlalu sensitif," katanya datar. "Keluarga itu biasa bercanda. Kalau semua dimasukkan hati, capek sendiri." Riana mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Namun, kali ini ada sesuatu yang berubah. Di balik anggukan itu, ada dorongan kecil yang mulai melawan. Sebuah pertanyaan berisiko muncul di benaknya. Sampai kapan ia akan terus menunduk atas nama ajaran yang bahkan ibunya sendiri tidak pernah memaksakan? Malam itu, di kamar tamu rumah mertuanya, Riana berbaring tanpa bisa tidur. Ia memutuskan satu hal kecil. Ia akan mengajak ibunya datang di acara berikutnya, apapun risikonya. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk berhenti bersembunyi. Keputusan itu membuat dadanya sesak. Tapi juga anehnya lebih jujur daripada diam yang selama ini ia pelihara. Keputusan kecil yang Riana ambil semalam tidak memberinya ketenangan. Justru sejak pagi, dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Ia menunggu di ruang tamu rumahnya, memandangi jam dinding yang bergerak terlalu lambat. Di meja, sebuah kotak plastik berisi kue tertutup rapi, kue buatan ibunya. Aroma manisnya samar, mengingatkan Riana pada dapur kecil di rumah masa kecilnya, tempat ibunya selalu bekerja dalam diam. Ibu Sari datang tepat waktu. Pakaiannya sederhana, blus polos yang sudah disetrika rapi dan tas kain yang terlihat sering dipakai. Ia tersenyum ketika melihat Riana, senyum yang menenangkan sekaligus membuat hati Riana terasa perih. Tanpa banyak bicara, Ibu Sari menyerahkan kotak kue itu. "Ini cuma kue rumahan," katanya pelan. "Kalau tidak cocok, tidak apa-apa." Riana ingin mengatakan banyak hal, meminta maaf, menjelaskan, bahkan membatalkan rencana datang ke rumah mertuanya. Tapi semua kata itu tertahan. Ia hanya mengangguk dan memeluk ibunya sebentar, lebih lama dari biasanya. Perjalanan menuju rumah keluarga Arman berlangsung hening. Arman menyetir dengan wajah datar, sesekali melirik kaca spion. Ibu Sari duduk di belakang, memandangi jalan dengan tenang, seolah tidak merasakan ketegangan yang jelas-jelas mengisi mobil. Riana duduk di samping Arman, tangannya menggenggam ujung tas, menahan gemetar yang muncul setiap kali ia membayangkan tatapan Bu Ratna. Begitu mereka tiba, Riana langsung merasakan perubahan suasana. Bu Ratna berdiri di teras, berbincang dengan beberapa kerabat. Senyumnya muncul saat melihat Arman, tapi memudar ketika pandangannya jatuh pada Ibu Sari. Tatapan itu cepat, menilai dari kepala sampai kaki, tanpa usaha menyembunyikan ketidaktertarikan. "Oh, ini ibunya Riana." Bu Ratna menyapa, suaranya terdengar ramah tapi dingin. "Silakan masuk." Ibu Sari tersenyum sopan dan menyerahkan kotak kue. "Saya bawa sedikit kue buatan sendiri," katanya. "Semoga berkenan." Bu Ratna menerima kotak itu dengan 2 jari, lalu meletakkannya di meja tanpa melihat isinya. "Oh," katanya singkat. "Iya, iya." Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada basa-basi. Riana merasakan dadanya mencelos, tapi ia tetap berjalan di samping ibunya, mengantarnya duduk di ruang tamu. Beberapa kerabat melirik sekilas, lalu kembali ke obrolan mereka. Dewi duduk tak jauh, matanya sempat berhenti di tas kain Ibu Sari, lalu ia tersenyum kecil, senyum yang sudah Riana kenal artinya. Saat mereka berkumpul di ruang makan, ketegangan itu semakin nyata. Bu Ratna mulai bercerita tentang acara keluarga, tentang siapa yang membawa apa, tentang betapa repotnya mengatur semuanya. Lalu, tanpa transisi yang jelas, ia menoleh ke arah Riana dan ibunya. "Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan orang hidup sederhana," katanya, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Tapi kadang itu jadi alasan untuk terlalu menjaga gengsi. Kere tapi sok jaga harga diri." Kata-kata itu jatuh seperti benda berat di atas meja. Ruangan mendadak hening. Riana merasakan panas naik ke wajahnya, sementara jantungnya berdetak keras di telinga. Ia menoleh ke ibunya. Ibu Sari tetap duduk tegak, senyumnya tidak berubah, tapi tangan yang terletak di pangkuannya mengepal pelan. Arman membuka mulut, seolah hendak mengatakan sesuatu, lalu menutupnya lagi. Dewi menunduk,
menyembunyikan tawa kecil di balik gelas minum. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menegur. Riana ingin berdiri. Ingin mengatakan bahwa ibunya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bahwa kesederhanaan bukan alasan untuk dihina. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Terjepit antara ajaran ibunya dan rasa takut akan kekacauan. Alih-alih berbicara, Riana mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ibunya di bawah meja. Genggaman itu erat, penuh permintaan maaf yang tak terucap. Ibu Sari menoleh, menatap Riana dengan mata yang lembut, lalu membalas genggaman itu pelan, seolah mengatakan bahwa ia mengerti. Genggaman itu menyelamatkan Riana dari runtuh seketika, tapi juga menghantamnya dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Ia sadar, diamnya kali ini bukan hanya tentang melindungi diri, tapi juga tentang membiarkan ibunya menanggung hinaan sendirian. Setelah makan, Ibu Sari berpamitan lebih awal. "Saya tidak enak badan," katanya halus, memberi alasan agar tidak memperpanjang suasana. Riana mengantar ibunya ke depan, menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Di teras, sebelum naik ke kendaraan, Ibu Sari menepuk tangan Riana. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Ibu baik-baik saja." Kalimat itu justru membuat dada Riana terasa semakin sesak. Ketika mobil ibunya menghilang di ujung jalan, Riana berdiri terpaku. Di dalam dirinya, ada tekanan baru yang tidak bisa lagi ia abaikan. Kesadaran bahwa setiap kali ia memilih diam, ada harga yang dibayar orang lain. Malam itu, Riana kembali ke rumah dengan satu keputusan kecil yang berbahaya. Ia tidak ingin ibunya datang lagi ke tempat ini. Bukan karena malu, tapi karena ia belum cukup berani untuk melindunginya. Dan kesadaran itu, lebih dari hinaan manapun, membuat Riana merasa kalah untuk pertama kalinya. Riana belum benar-benar pulih dari perasaan kalah yang menempel sejak kepulangan ibunya kemarin. Rumah terasa terlalu sunyi pagi itu. Seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan kata-kata Bu Ratna yang belum sempat ia cerna sepenuhnya. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Pikirannya berulang-ulang kembali pada momen di meja makan ketika ia memilih menggenggam tangan ibunya alih-alih berbicara. Pilihan itu kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Maya muncul di layar. Riana sempat ragu sebelum mengangkatnya, tapi akhirnya menjawab. "Kamu bisa ketemu aku sebentar." Suara Maya terdengar tegas, tidak seperti biasanya yang penuh basa-basi. "Aku ke dekat rumahmu." Maya adalah satu-satunya sahabat Riana yang tahu sebagian besar isi kepalanya. Orang yang sejak awal pernikahan Riana sering menjadi tempatnya mengadu, meski tidak pernah sepenuhnya jujur. Ketika Maya tiba, wajahnya langsung berubah begitu melihat ekspresi Riana. "Kamu kelihatan capek," kata Maya tanpa duduk lebih dulu. "Bukan capek badan. Capek nahan diri." Kalimat itu membuat pertahanan Riana runtuh sedikit. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Maya tidak langsung bicara lagi, memberinya waktu, tapi tatapannya tajam, menunggu. "Aku sudah dengar dari kamu soal ibumu kemarin," lanjut Maya akhirnya. "Dan aku jujur saja, Ria. Aku kesal." Riana mengangkat kepala. "Kesal sama siapa?" "Sama kamu," jawab Maya tanpa ragu. "Kamu terlalu sering mengalah. Dan setiap kali kamu mengalah, orang-orang itu jadi merasa boleh melangkah lebih jauh." Kata-kata itu menusuk, tapi Riana tidak menyangkal. Ia hanya menunduk, memainkan jari-jarinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya lirih. "Kalau aku membela ibu, aku takut semuanya jadi kacau." "Maksudmu pernikahanmu?" Maya mencondongkan tubuh ke depan. "Atau kenyamanan palsu yang selama ini kamu jaga?" Pertanyaan itu membuat dada Riana sesak. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku takut Arman terjepit. Aku takut ibunya makin membenciku. Aku takut rumah tanggaku tidak seaman yang aku pikir." Maya terdiam sejenak, lalu bersandar ke kursi. "Ria, kamu sadar tidak? Selama ini kamu yang selalu terjepit? Kamu yang menelan semuanya sendirian." Riana tidak menjawab. Karena di dalam hatinya, ia tahu Maya benar. Tapi mengetahui kebenaran tidak otomatis memberinya keberanian. Tak lama setelah Maya pergi, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Riana sedang duduk di kamar, menatap kosong ke jendela.
Arman masuk dan duduk di sampingnya, meraih tangannya. "Kamu masih kepikiran soal kemarin?" tanya Arman dengan nada lembut. Ibu memang kadang suka bicara begitu. Tapi sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Riana menarik napas, lalu menoleh. "Arman, itu ibuku." Kalimat itu menggantung di antara mereka. Arman terdiam, lalu mengusap rambutnya sendiri, gelisah. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Makanya aku bilang ke kamu, jangan diperbesar. Kalau kamu lawan, ibu pasti merasa diserang. Nanti malah tambah panjang." "Jadi aku harus terus diam?" Suara Riana bergetar, tapi matanya menatap lurus ke depan. "Sampai kapan?" Arman menggenggam tangannya lebih erat. "Sementara saja. Demi ketenangan kita." "Ketenangan." Kata itu terdengar hampa di telinga Riana. Ia menyadari sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Definisi tenang bagi Arman adalah tidak adanya konflik terbuka, bukan keadilan atau rasa aman bagi Riana. Ia mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena tidak punya tenaga untuk berdebat. Arman tersenyum kecil, seolah masalah selesai, lalu bangkit untuk mandi. Sendirian di kamar, Riana teringat kembali ucapan Maya. Tentang kenyamanan palsu. Tentang harga yang selalu ia bayar setiap kali memilih diam. Ia menyadari tekanannya kini berubah bentuk. Bukan lagi hanya rasa bersalah pada ibunya, tapi ketakutan bahwa jika ia terus menuruti permintaan Arman, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Riana mengambil ponselnya dan menulis pesan singkat untuk Maya, tapi tidak langsung mengirimkannya. Ia menatap layar lama, menimbang risiko dari satu langkah kecil berikutnya. Ia akhirnya mengetik satu kalimat sederhana. "Aku tidak mau ibu disakiti lagi." Pesan itu belum ia kirim. Tapi keberadaannya saja sudah cukup membuat jantung Riana berdetak lebih cepat. Pesan yang Riana ketik untuk Maya malam itu masih tersimpan sebagai draft. Ia tidak pernah menekan tombol kirim. Pagi datang dengan kesibukan yang memaksanya kembali berfungsi seperti biasa. Tapi kalimat "aku tidak mau ibu disakiti lagi" terus bergema di kepalanya, seolah menuntut jawaban yang belum ia miliki. Diam yang selama ini ia anggap sebagai jalan aman kini, terasa seperti lorong sempit yang perlahan menutup. Undangan makan siang dari Bu Ratna datang mendadak. Alasannya sederhana. Ada menantu lain yang datang berkunjung dari luar kota. Arman menyampaikannya dengan nada datar, seolah tidak ada pilihan lain selain datang. Riana mengangguk, meski ada perasaan berat yang kembali mengendap di perutnya. Ia tahu, setiap pertemuan selalu membawa ujian baru. Di rumah keluarga Arman, suasana tampak lebih meriah dari biasanya. Seorang perempuan duduk di ruang tamu, berpakaian rapi dengan tas bermerek di sampingnya. Bu Ratna terlihat jauh lebih hidup. Suaranya lebih cerah saat berbicara dengannya. Riana langsung menangkap pola itu, bahkan sebelum diperkenalkan. "Ini Lila," kata Bu Ratna dengan bangga, menunjuk perempuan itu. "Istri sepupu Arman. Kerjanya mapan, keluarganya juga jelas." Lila tersenyum ramah pada Riana, tapi senyum itu tidak sempat berkembang. Bu Ratna sudah melanjutkan kalimatnya, tanpa menoleh. Kalau perempuan itu memang harus begitu. Bikin suami tenang, keluarga bangga. Kalimat itu menggantung, tidak menyebut nama, tapi jelas arahnya. Riana duduk di samping Arman, punggungnya terasa kaku. Ia menatap tangannya sendiri, mencoba mengatur napas. Saat makan siang, perbandingan itu semakin nyata. Bu Ratna memuji cara Lila berbicara, caranya memilih hadiah, bahkan cara ia menyendokkan makanan untuk suaminya. Setiap pujian terasa seperti bayangan yang jatuh ke arah Riana, menyoroti kekurangannya yang tidak pernah disebut langsung. "Perempuan itu kelihatan dari pembawaannya," kata Bu Ratna sambil tersenyum puas. "Kalau dari awal sudah terbiasa hidup baik, kelihatan." Riana menelan ludah. Ia melirik Arman, tapi suaminya hanya tersenyum kecil. Ikut tertawa saat Bu Ratna melontarkan komentar lain. Tidak ada usaha menghentikan, tidak ada tanda keberatan. Setelah makan, Riana ke dapur membantu membereskan. Di sana, Dewi sudah lebih dulu berdiri, memotong buah dengan gerakan santai. Tanpa menoleh, Dewi berkata dengan nada seolah sedang berbagi rahasia ringan. "Kak Riana itu sebenarnya beruntung, ya. Bisa masuk keluarga begini." Riana diam.
Ada yang bilang, lanjut Dewi, kini menoleh dengan senyum tipis. Kak Riana menikah sama Mas Arman karena ingin hidup lebih baik. Ya, namanya juga manusia, pengin naik kelas. Kata-kata itu tidak diucapkan keras, tapi cukup jelas. Cukup tajam. Riana merasakan panas di dadanya, bukan ledakan, tapi nyeri yang menekan. Ia ingin menyangkal, ingin bertanya siapa yang bilang, ingin membela diri. Tapi lidahnya keluh. Ia kembali teringat ibunya. Tentang kerja keras yang tidak pernah diumbar. Tentang hidup sederhana yang dipilih, bukan karena tidak mampu bermimpi, tapi karena tidak ingin bergantung pada siapapun. Tuduhan Dewi terasa seperti merusak sesuatu yang Riana jaga dengan susah payah, harga diri keluarganya. Saat kembali ke ruang tamu, Riana menangkap beberapa lirikan. Bisik-bisik yang berhenti ketika ia lewat. Ia tidak tahu apa yang sudah Dewi ceritakan, tapi ia tahu satu hal. Cerita itu akan hidup, berkembang, dan ia tidak pernah diberi ruang untuk meluruskannya. Dalam perjalanan pulang, Arman tampak santai. Ibu senang hari ini, katanya sambil menyetir. Kamu lihat sendiri, kan? Kalau suasana bagus, semuanya jadi enak. Riana menatap jalan di depan, lalu berkata pelan, tapi aku tidak merasa enak. Arman terdiam sejenak. Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma membandingkan, bukan merendahkan. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Riana bergeser. Ia menyadari, selama ini Arman selalu melihat dari sudut pandang yang paling aman untuk dirinya sendiri. Ia tidak benar-benar mendengar Riana, hanya menenangkan agar tidak ada gelombang. Malam itu, Riana berdiri lama di kamar mandi, menatap pantulan wajahnya di cermin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan untuk pertama kali, tapi kali ini dengan lebih jujur. Apakah dia benar-benar melindunginya, atau justru membuat orang lain bebas menulis cerita tentang dirinya? Ia mengambil ponsel dan membuka kembali pesan untuk Maya. Jarinya gemetar, tapi kali ini ia menambahkan satu kalimat lagi. Aku mulai ragu, diam ini siapa yang sebenarnya aku lindungi. Riana menekan kirim. Keputusan itu kecil, nyaris tak terlihat oleh siapapun. Tapi bagi Riana, itu adalah langkah pertama yang berisiko, mengakui bahwa diamnya selama ini mungkin bukan kebijaksanaan, melainkan ketakutan yang terlalu lama ia pelihara. Pesan yang Riana kirim pada Maya belum sempat ia cerna balasannya ketika undangan berikutnya datang. Kali ini bukan acara besar, hanya makan sore biasa di rumah Bu Ratna. Arman menyampaikannya dengan nada yang sama, netral, tanpa ruang tawar. Riana mengiyakan, meski perasaannya tidak pernah benar-benar siap. Ada kegelisahan baru yang menetap sejak ia menekan tombol kirim kemarin. Kesadaran bahwa diamnya mulai retak, dan retakan itu membuatnya lebih peka terhadap setiap luka kecil. Ia menghubungi ibunya pagi itu. Suaranya dibuat ceria, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu Sari datang menjelang sore, membawa tas kecil dan wajah yang tetap tenang. Riana memeluk ibunya lebih lama dari biasanya, seperti mencoba menyimpan kekuatan untuk beberapa jam ke depan. Di rumah Bu Ratna, suasana tampak biasa. Tidak ada kumpul besar, hanya Bu Ratna, Dewi, Arman, dan beberapa kerabat yang lalu lalang. Riana duduk di dekat ibunya, sengaja tidak beranjak. Ia belajar dari pertemuan sebelumnya. Kehadiran fisik adalah satu-satunya bentuk perlindungan yang saat ini mampu ia berikan. Namun perlindungan itu rapuh. Di ruang tengah, Bu Ratna dan Dewi berbincang dengan suara tidak terlalu pelan. Riana menangkap potongan kalimat, tentang menantu, tentang rezeki, tentang pilihan hidup. Awalnya terdengar seperti obrolan biasa, sampai satu kalimat meluncur tanpa tedeng aling-aling. Kalau dari awal hidupnya pas-pasan, ya wajar kalau mentalnya juga begitu, kata Bu Ratna, suaranya datar tapi penuh keyakinan. Terbiasa nerima saja. Riana menegang. Ia menoleh ke ibunya. Ibu Sari tidak bereaksi apa-apa, tatapannya lurus ke depan, tapi Riana tahu, ibunya mendengar. Dewi tertawa kecil, menimpali dengan nada bercanda yang tidak benar-benar bercanda. Makanya kadang orang itu kelihatan terlalu jaga harga diri, padahal ya. Kalimat itu menggantung, tapi cukup. Cukup untuk membuat dada Riana terasa diremas. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan. Namun sebelum satu kata keluar, Ibu Sari berdiri pelan. Ibu ke kamar kecil sebentar.
katanya lembut pada Riana. Riana mengangguk, meski hatinya berontak. Ia mengikuti ibunya dengan pandangan, lalu menoleh ke arah Bu Ratna. Tidak ada rasa bersalah di wajah itu, hanya kepuasan samar karena kata-katanya mengalir tanpa hambatan. Beberapa menit berlalu. Ibu Sari tidak kembali. Riana berdiri. "Aku cari ibu," katanya pada Arman, suaranya tegang. Arman mengangguk singkat, tidak bertanya. Di depan rumah, Riana melihat ibunya sudah berdiri di tepi jalan, menunggu angkutan. Tas kecilnya tergantung di bahu, posturnya tetap tegak seperti biasa. Pemandangan itu membuat sesuatu di dada Riana runtuh. "Ibu," panggil Riana sambil berlari kecil. Ibu Sari menoleh, tersenyum tipis. "Ria, kenapa ibu pergi?" Napas Riana terengah. "Ibu belum pamit." Ibu Sari menggeleng pelan. "Tidak enak kalau lama-lama. Lagi pula, sepertinya tidak perlu pamit." Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan kelelahan panjang. Riana menunduk, air matanya akhirnya jatuh. Rasa bersalah yang selama ini ia tahan meledak dalam bentuk yang paling sunyi. "Maaf," katanya lirih. "Aku seharusnya." Ibu Sari mengangkat tangannya, menyentuh lengan Riana. "Sudah," katanya pelan. "Ibu sudah biasa." Kalimat itu seperti pisau yang tajam tapi halus. Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan di baliknya. Riana menggeleng, menangis lebih keras. "Seharusnya aku bicara. Seharusnya aku tidak diam." Ibu Sari menatapnya lama, lalu tersenyum lagi, senyum yang sama sejak Riana kecil. "Ibu tidak datang untuk dibela. Ibu datang karena kamu minta. Dan ibu tahu, kamu masih belajar." Kata-kata itu tidak menghapus rasa bersalah Riana. Justru menambahkannya. Karena ia sadar, ibunya selalu memberinya ruang untuk gagal, sementara ia sendiri tidak memberi ruang itu pada dirinya. Angkutan datang. Ibu Sari naik, melambaikan tangan pelan. Riana berdiri di tepi jalan sampai kendaraan itu menghilang, meninggalkan debu dan sunyi yang berat. Saat kembali ke dalam rumah, suasana tidak berubah. Bu Ratna masih berbincang. Dewi masih tertawa kecil. Tidak ada yang bertanya kemana Ibu Sari pergi. Tidak ada yang merasa kehilangan. Di kamar tamu, Riana duduk sendiri. Tangannya mengepal, kukunya menekan telapak. Tekanan batin yang ia rasakan kini berbeda. Bukan lagi sekadar takut akan konflik, tapi kemarahan yang tertahan pada dirinya sendiri. Ia menyadari, setiap kali ia memilih diam, ibunyalah yang menanggung dampaknya. Malam itu, Riana mengambil ponselnya dan mengetik pesan baru untuk Maya. "Aku tidak sanggup melihat ibu bilang, sudah biasa, lagi." Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Jika ia tetap diam, ia akan terus menyakiti orang yang paling ingin ia lindungi. Kalimat, "Ibu sudah biasa," terus terngiang di kepala Riana sejak malam itu. Ia membawanya kemana-mana, ke dapur saat memasak, ke kamar saat melipat pakaian, bahkan ke dalam tidurnya yang tidak pernah benar-benar lelap. Ada rasa marah yang tidak meledak, bercampur dengan sedih yang terlalu dalam untuk ditangisi. Bukan marah pada Bu Ratna, bukan juga pada Dewi, melainkan pada dirinya sendiri yang membiarkan kalimat itu menjadi kebiasaan ibunya. Pagi itu, Riana duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh oleh potongan-potongan masa lalu yang datang tanpa diminta. Ia teringat ibunya pulang larut malam dengan wajah lelah, bajunya berbau keringat dan minyak goreng, tapi tetap tersenyum saat melihat Riana tertidur di kursi menunggu. Ia teringat tangan ibunya yang kasar, mengusap rambutnya sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan ketika jelas-jelas tidak. Ibu Sari tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus bekerja 2 pekerjaan sekaligus. Bahkan ketika tubuhnya gemetar karena kurang istirahat. Riana kecil tumbuh dengan keyakinan bahwa diam adalah kekuatan, bahwa menahan diri adalah bentuk kasih sayang. Baru sekarang ia sadar, keyakinan itu juga yang membuat ibunya sendirian menghadapi dunia. Ponsel Riana bergetar. Nama Bu Ratna muncul di layar. Detak jantungnya langsung berubah, lebih cepat, lebih waspada. Ia mengangkat panggilan itu setelah menarik napas panjang. "Riana." Suara Bu Ratna terdengar formal, hampir ramah.
Bulan depan ibu mau bikin arisan keluarga besar. Yang datang bukan cuma keluarga inti, tapi juga saudara jauh. Riana mengiyakan pelan, menunggu lanjutan kalimat itu. Ia sudah belajar membaca pola. Nanti kamu undang ibumu juga, lanjut Bu Ratna. Biar kenal semua keluarga. Masa besan jarang muncul. Nada itu terdengar seperti perintah yang dibungkus kepedulian. Riana merasakan perutnya mengeras. Ingatan tentang ibunya berdiri sendirian di tepi jalan, menunggu angkutan, muncul begitu saja. Ibu saya. Riana berhenti sejenak, mencari kata. Beliau mungkin sibuk. Bu Ratna terkekeh kecil. Ah, sibuk apa? Arisan kan cuma sebentar. Lagi pula, ini acara besar. Masa tidak datang? Kalimat itu tidak memberi ruang penolakan. Riana menjawab iya, meski suaranya nyaris tak terdengar. Panggilan ditutup dengan nada puas dari Bu Ratna, seolah satu hal sudah dipastikan berjalan sesuai rencana. Riana meletakkan ponselnya perlahan. Tangannya terasa dingin. Arisan keluarga besar bukan sekadar acara. Ia tahu itu. Itu panggung. Tempat penilaian lebih terbuka, tatapan lebih banyak, dan kata-kata lebih bebas meluncur. Dan di tengah panggung itu, Bu Ratna ingin ibunya hadir. Arman pulang sore itu dan mendapati Riana masih duduk di posisi yang sama. Ibu telepon? Tanyanya, seolah sudah tahu jawabannya. Riana mengangguk. Dia mau bikin arisan. Dan minta aku undang ibu. Arman menghela napas. Ya sudah, undang saja. Biar sekalian selesai semua. Selesai bagaimana? Riana menatap suaminya. Suaranya tenang tapi ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Arman mengangkat bahu. Biar semua kenal. Biar tidak ada salah paham lagi. Riana hampir tertawa. Salah paham. Kata itu terdengar terlalu ringan untuk semua yang sudah terjadi. Ia tidak membalas, hanya menunduk. Di dalam kepalanya, ia melihat wajah ibunya lagi. Wajah yang selalu bilang tidak apa-apa, bahkan ketika jelas-jelas terluka. Malam itu, Riana membuka lemari lama di sudut kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi barang-barang lama. Foto masa kecil, catatan sekolah, dan sebuah buku kecil dengan sampul kusam. Buku itu adalah catatan pengeluaran ibunya dulu. Angka-angka kecil, rapi, penuh perhitungan. Riana membalik halaman demi halaman, menyadari betapa keras ibunya bekerja tanpa pernah menjadikan itu alasan untuk menuntut apapun. Air mata jatuh tanpa suara. Arisan itu kini terasa seperti ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya tentang dirinya dan Bu Ratna, tapi tentang apakah ia akan terus membiarkan ibunya berdiri sendirian di ruang-ruang yang tidak ramah. Tentang apakah ajaran diam yang ia pegang sejak kecil masih layak dipertahankan. Riana mengambil ponselnya dan membuka chat ibunya. Jarinya berhenti lama di atas layar. Ia ingin menulis banyak hal, permintaan maaf, penjelasan, bahkan larangan untuk datang. Tapi tidak satu pun terasa benar. Akhirnya, ia mengetik pesan singkat. Bu, nanti ada acara keluarga Arman. Kalau ibu tidak ingin datang, tidak apa-apa. Pesan itu belum ia kirim. Ia menatap layar, dadanya sesak oleh pilihan yang sama-sama berisiko. Mengundang ibunya berarti membuka pintu pada luka baru. Tidak mengundangnya berarti mengulangi pola lama, melindungi dengan cara menghindar. Riana mematikan layar ponsel tanpa mengirim apapun. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ujian sebenarnya bukan di arisan itu nanti, melainkan pada keberaniannya sendiri untuk memilih. Bukan demi ketenangan semu, tapi demi harga diri yang selama ini ia titipkan pada diam. Pesan yang akhirnya Riana kirim pada ibunya 2 hari lalu masih terasa seperti batu di dadanya. Ibu Sari menjawab singkat, tanpa banyak tanya. Ibu datang kalau kamu minta. Tidak ada nada ragu, tidak ada keberatan. Justru kesediaan itulah yang membuat Riana semakin gelisah. Ia tahu, ibunya akan datang bukan karena ingin, tapi karena Riana memintanya. Pagi arisan itu, rumah keluarga Arman sudah ramai sejak sebelum siang. Kursi-kursi disusun rapi, meja dipenuhi penganan mahal, dan suara tawa bercampur dengan denting sendok. Bu Ratna bergerak ke sana kemari dengan wajah puas, mengatur segala sesuatu seperti seorang tuan rumah yang ingin memastikan semua mata tertuju padanya.
Riana datang bersama Arman, jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali pandangannya menyapu ruangan. Ibu Sari datang beberapa saat kemudian. Seperti biasa, pakaiannya sederhana, rapi tanpa berusaha menonjol. Ia membawa wadah kecil berisi kue buatannya sendiri, dibungkus kain bersih. Riana menyambutnya dengan pelukan yang kali ini terasa berbeda, lebih erat, lebih protektif. Ia duduk di samping ibunya, memilih tidak beranjak. Tatapan-tatapan itu datang lagi. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang menilai, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Bu Ratna melihat ke arah mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya sebelum ia mendekat. "Ini ibunya Riana," kata Bu Ratna kepada beberapa tamu. Suaranya cukup keras. "Orangnya sederhana sekali. Dari dulu memang begitu, ya, Riana?" Riana menegang. Ia merasakan ibunya menarik napas pelan, lalu tersenyum sopan pada orang-orang di sekitarnya. "Iya," jawab Riana singkat, suaranya tertahan. Arisan dimulai. Obrolan mengalir dari satu topik ke topik lain, tapi entah bagaimana, selalu kembali pada perbandingan. Bu Ratna memuji tas seorang tamu, memuji perhiasan tamu lain, lalu tanpa ragu melirik ke arah Ibu Sari. "Yang penting niat sih," katanya sambil tertawa kecil. "Walaupun ya, kadang niat saja tidak cukup. Hidup itu perlu standar." Beberapa orang tersenyum canggung. Pak Hendra, ayah Arman, duduk di kursi seberang. Ia menggeser posisi duduknya, wajahnya jelas tidak nyaman. Matanya sempat bertemu dengan mata Riana, lalu segera berpaling. Tangannya mengepal di atas paha, tapi ia tidak berkata apa-apa. Bu Ratna belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, seolah semakin yakin tidak akan ada yang menghentikannya. "Saya selalu bilang ke anak-anak saya, hidup itu jangan terlalu membanggakan kesederhanaan. Nanti orang mengira kita tidak mampu." Kata-kata itu membuat telinga Riana berdenging. Ia merasakan getaran halus di tangannya, jari-jarinya mulai dingin. Ia menoleh ke ibunya. Ibu Sari masih duduk tenang, punggungnya tegak, tapi Riana melihat sesuatu di mata itu. Bukan sedih, melainkan kelelahan lama yang kembali disentuh. Pak Hendra berdehem pelan, seolah hendak bicara, lalu mengambil gelas minum dan meneguknya perlahan. Diam lagi. Pilihan yang sama seperti Arman. Seperti semua orang di ruangan itu. Riana merasakan emosinya naik, bukan lagi seperti sebelumnya yang hanya perih dan bersalah. Kali ini ada kemarahan yang mendorong dari dalam, menekan dadanya hingga napasnya terasa pendek. Ia menggenggam ujung kursi, mencoba menahan gemetar yang kini jelas terasa. Bu Ratna tertawa kecil lagi, kali ini sambil menepuk tangan. "Tapi ya sudahlah, masing-masing orang punya jalan hidup sendiri. Ada yang nyaman hidup sederhana, ada yang ingin lebih." Riana hampir berdiri. Tubuhnya condong ke depan sebelum ia sadari. Jantungnya berdetak keras, telinganya panas. Ia tahu, satu kata saja yang keluar dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Bisa membuat suasana pecah, bisa membuat Arman marah, bisa membuat ibunya semakin tersorot. Ibu Sari meraih tangan Riana di bawah meja. Sentuhannya lembut, menenangkan, seperti dulu ketika Riana kecil dan ingin membalas ejekan teman-temannya. Riana menoleh, mata mereka bertemu. Ada permintaan tanpa suara di sana. "Cukup." Itulah yang membuat Riana semakin gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak yakin ingin menurut. Arman duduk di sisi lain, wajahnya tegang tapi tetap diam. Riana menyadari sesuatu yang pahit. Diamnya Arman dan diamnya Pak Hendra bukanlah ketidaktahuan, melainkan pilihan. Pilihan untuk tidak mengganggu keseimbangan yang selama ini menguntungkan satu pihak. Arisan berlanjut, tapi Riana hampir tidak mendengar apa-apa lagi. Setiap tawa Bu Ratna terdengar seperti ejekan, setiap tatapan tamu seperti penilaian. Ia merasakan batasnya semakin dekat, bukan batas kesabaran, melainkan batas di mana ia harus memilih antara ajaran lama ibunya dan harga diri yang kini terasa mendesak untuk dibela. Ketika arisan akhirnya berakhir dan tamu-tamu mulai berpamitan, Riana membantu ibunya berdiri. Kakinya masih terasa lemas. Di depan pintu, Bu Ratna sempat berkata, "Lain kali datang lagi, Bu. Biar terbiasa." Kalimat itu terdengar seperti undangan, tapi terasa seperti tantangan. Di perjalanan pulang, Riana duduk diam di samping ibunya.
tangannya masih gemetar. Kini tidak lagi disembunyikan. Ia menyadari, emosi yang mendekati batas itu tidak bisa lagi ia tekan selamanya. Malam itu, di kamar, Riana berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar, tapi penuh tekad yang baru tumbuh. Ia tidak tahu kapan, tapi ia tahu satu hal. Jika hinaan itu terulang lagi, ia tidak yakin akan bisa tetap diam. Gemetar di tangan Riana belum sepenuhnya hilang ketika arisan memasuki bagian akhir. Tamu-tamu belum semuanya pulang. Sebagian masih berkumpul di ruang tengah, melanjutkan obrolan ringan sambil menikmati sisa hidangan. Suasana sedikit lebih longgar, tapi ketegangan di dalam dada Riana justru belum turun. Ia duduk di samping ibunya, tetap waspada, seperti seseorang yang menunggu luka berikutnya. Percakapan bergeser ke topik bisnis dan perkembangan kota. Riana mendengarkan setengah sadar. Pikirannya masih terikat pada kata-kata Bu Ratna sebelumnya. Lalu suara seorang tamu perempuan terdengar cukup jelas, memotong obrolan lain. "Kalian sudah lihat toko emas besar yang baru buka di pusat kota?" katanya antusias. "Yang dekat lampu merah itu. Katanya pemiliknya orang lama di bisnis emas, tapi jarang kelihatan." Beberapa orang langsung tertarik. Bu Ratna ikut menoleh, matanya menyala dengan minat. "Oh, yang itu? Saya dengar juga. Tokonya besar sekali. Ya, modalnya pasti tidak main-main." Riana tidak terlalu memperhatikan sampai ia merasakan perubahan kecil di sampingnya. Ibu Sari yang sejak tadi tenang, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya sedikit. Tangannya yang memegang tas mengencang, dan senyum tipis yang tadi ia pertahankan perlahan memudar. Katanya, lanjut tamu itu, pemiliknya perempuan. "Namanya Sari, ya? Kalau tidak salah." Jantung Riana berdegup lebih keras. Ia menoleh cepat ke ibunya. Ibu Sari terlihat terkejut, bukan kaget yang dramatis, tapi cukup jelas bagi Riana yang mengenalnya seumur hidup. Mata itu berkedip cepat, lalu Ibu Sari menunduk, berpura-pura merapikan ujung bajunya. "Mungkin kebetulan namanya sama," kata Ibu Sari pelan, terlalu cepat, seolah ingin menutup pembicaraan sebelum benar-benar terbuka. Bu Ratna tertawa kecil. "Ah, masa iya kebetulan? Sari itu nama umum, tapi pemilik toko emas sebesar itu pasti orang berada. Jarang perempuan seperti itu tidak dikenal di kalangan sini." Nada Bu Ratna bukan curiga, melainkan kagum bercampur iri. Riana menangkap sesuatu yang ganjil. Untuk pertama kalinya, pujian itu tidak diarahkan pada siapapun di ruangan ini. Ibu Sari bergeser sedikit, mencoba menjauh dari pusat perhatian. "Saya kurang tahu soal itu," katanya pelan. "Saya jarang ke kota." Kalimat itu terdengar wajar, tapi Riana merasakan ada ketegangan di baliknya. Ibunya jarang berbohong, dan ketika melakukannya, selalu dengan cara yang sama, singkat, datar, berharap tidak ada yang menggali lebih dalam. Riana ingin bertanya. Banyak sekali pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Sejak kapan ibunya tahu tentang toko emas itu? Kenapa reaksinya seperti itu? Kenapa nama yang disebut membuatnya gelisah? Pak Hendra, yang sejak tadi lebih banyak diam, melirik ke arah Ibu Sari sekilas. Tatapan itu cepat, hampir tak terlihat, tapi Riana menangkapnya. Ada sesuatu di sana, bukan keterkejutan, melainkan pengamatan yang penuh pertimbangan. Namun seperti sebelumnya, Pak Hendra memilih diam. Obrolan berlanjut, tapi bagi Riana, dunia seakan menyempit. Ia hanya mendengar potongan-potongan suara, sementara pikirannya sibuk merangkai kemungkinan. Ia teringat catatan pengeluaran lama ibunya, keteraturan angka-angka, cara ibunya selalu berhitung dengan sangat teliti. Ia teringat bagaimana ibunya tidak pernah terlihat panik soal uang, meski hidup mereka sederhana. Dulu, Riana menganggap itu hasil kebiasaan. Sekarang, ia mulai ragu. Ketika arisan benar-benar selesai dan tamu-tamu mulai berpamitan, Riana membantu ibunya berdiri. Ia merasakan lengan ibunya sedikit kaku, seperti menahan sesuatu. Di depan pintu, tamu yang tadi bicara soal toko emas sempat tersenyum pada Ibu Sari. "Kalau ibu tahu pemiliknya, sampaikan salam ya," katanya santai. Ibu Sari hanya mengangguk kecil, tanpa senyum. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sunyi. Arman menyetir dengan wajah lelah,
mungkin menganggap hari itu selesai tanpa insiden besar. Riana duduk di kursi belakang bersama ibunya. Ia memperhatikan garis-garis halus di wajah Ibu Sari yang terlihat lebih jelas di bawah lampu jalan. "Ibu kenal pemilik toko emas itu?" tanya Riana akhirnya. Suaranya hati-hati, hampir berbisik. Ibu Sari terdiam beberapa detik. "Tidak," jawabnya singkat. "Terlalu singkat." Riana mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa seperti berdiri di depan pintu yang selama ini tertutup rapat, dan kini ada celah kecil yang memperlihatkan sesuatu di baliknya. Bukan jawaban, tapi tanda bahwa ada cerita yang belum pernah ia dengar. Sesampainya di rumah, Ibu Sari berpamitan seperti biasa. Riana memeluknya. Kali ini lebih lama. Ia ingin bertanya lagi, ingin membuka percakapan itu, tapi ia menahan diri. Ada naluri baru yang muncul. Perasaan bahwa rahasia itu bukan miliknya untuk dipaksa keluar. Malam itu, setelah ibunya pulang, Riana duduk sendirian di kamar. Emosi yang mendekati batas di arisan tadi kini berubah bentuk. Bukan lagi hanya kemarahan, melainkan rasa penasaran yang bercampur cemas. Ia menyadari, mungkin selama ini ia tidak hanya gagal membela ibunya, tapi juga gagal benar-benar mengenalnya. Riana membuka ponselnya, mengetik pesan untuk Maya, lalu menghapusnya lagi. Ia akhirnya meletakkan ponsel tanpa mengirim apapun. Untuk pertama kalinya, ia memilih menyimpan sesuatu sendirian. Bukan hinaan, bukan luka, melainkan pertanyaan. Dan pertanyaan itu terasa berbahaya. Karena jika jawabannya benar-benar mengubah cara ia melihat ibunya, maka semua yang selama ini ia yakini tentang diam, kesederhanaan, dan pengorbanan akan ikut bergeser. Pertanyaan yang semalam mengendap di benak Riana tidak menguap bersama tidur. Ia bangun dengan perasaan berat, seolah ada simpul kecil di dadanya yang belum terurai. Nama itu, nama yang sama dengan ibunya, terus berputar, menuntut makna. Pagi itu, ia kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil sisa barang arisan yang tertinggal. Alasan yang sederhana, tapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ruang keluarga masih berantakan oleh sisa acara semalam. Kotak kue tersusun seadanya. Gelas-gelas belum semuanya dicuci. Ibu Sari duduk di sofa, menunggu Riana dengan sikap yang terlalu tegak, seolah sedang menjaga diri. Riana menyapanya dengan senyum kecil, mencoba membaca wajah ibunya. Tidak ada senyum balasan yang biasanya lembut, yang ada hanya ketenangan yang dipaksakan. Dewi muncul dari dapur sambil membawa piring. Sikapnya ringan, seperti biasa, terlalu ringan untuk suasana yang belum pulih. Ngomong-ngomong, katanya sambil tertawa kecil. Tadi pagi aku baca ulang berita lokal. Pemilik toko emas itu namanya Ibu Sari juga. Lucu, ya? Kalimat itu melayang di udara seperti benda tajam yang dilempar pelan. Riana merasakan tubuhnya menegang. Ia menoleh ke ibunya secara refleks. Ibu Sari menunduk, jari-jarinya meremas ujung tas lebih keras dari yang seharusnya. Napasnya terlihat tertahan, bukan karena kaget semata, melainkan karena takut yang nyata, mentah, dan belum pernah Riana lihat sebelumnya. Bu Ratna yang sedang merapikan bunga di meja tertawa nyaring. Ya ampun, Dewi. Masa disamakan? Ibu Sari kita ini mana mungkin, katanya sambil melirik singkat ke arah Ibu Riana. Nama sama itu biasa. Orang-orang kaya itu beda kelas. Jangan bercanda. Tawa itu diikuti anggukan kecil, seolah penilaian itu sudah final. Riana merasakan panas merambat ke wajahnya. Bukan hanya karena penghinaan yang berulang, tetapi karena ketidakadilan yang terasa semakin telanjang. Ia ingin berkata sesuatu, apa saja, namun matanya kembali tertarik pada ibunya. Ketakutan itu masih ada. Bukan takut ketahuan, pikir Riana, melainkan takut sesuatu yang jauh lebih dalam. Takut masa lalu terbuka, takut kedamaian rapuh mereka runtuh. Ibu Sari menelan ludah, lalu memaksakan senyum tipis. Nama saya memang umum, kata Ibu Sari. Suaranya pelan dan rata. Kebetulan saja. Riana mendengar kebohongan itu, bukan dari kata-katanya, melainkan dari jeda yang terlalu terukur. Ia merasakan dorongan kuat untuk menggenggam tangan ibunya, tapi ia menahan diri. Setiap gerak kecil terasa diawasi. Pak Hendra masuk dari arah koridor, membawa map. Ia menatap sekilas ke arah mereka,
lalu berhenti sejenak saat melihat ekspresi Ibu Sari. Wajahnya mengeras, lalu kembali netral. Barang arisan sudah lengkap, tanyanya, memilih topik aman. Lagi-lagi, diam menjadi pilihan. Dewi mengangkat bahu. Lengkap. Cuma lucu aja kebetulannya. Bu Ratna mengibaskan tangan. Sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Orang-orang sekarang suka sensasi. Kata, dibesar-besarkan, menancap di kepala Riana. Ia teringat permintaan Arman, jangan memperbesar masalah. Ia teringat nasihat ibunya sejak kecil, jangan membalas hinaan. Semua itu bertabrakan di dadanya, menciptakan tekanan baru yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang menahan diri demi damai. Ini tentang memilih kebenaran atau kenyamanan. Riana mendekat ke ibunya. Suaranya rendah. Ibu, kita pulang, katanya, lebih tegas dari biasanya. Ibu Sari mengangguk cepat, seolah lega mendapat jalan keluar. Mereka berdiri. Saat melewati Bu Ratna, Riana menangkap senyum tipis yang sama, senyum yang merasa menang. Sesuatu di dalam diri Riana retak, bukan pecah, tapi cukup untuk membiarkan tekad merembes masuk. Di luar rumah, udara terasa lebih dingin. Riana memegang lengan ibunya. Kali ini, ia tidak ragu. Ibu, katanya pelan, kalau ada sesuatu. Riana ingin tahu. Bukan sekarang kalau ibu belum siap. Tapi Riana tidak mau lagi buta. Ibu Sari berhenti melangkah. Ia menatap Riana lama sekali. Ketakutan itu masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain, keraguan, dan mungkin kelegaan kecil karena dilihat. Tidak semua yang ibu simpan itu untuk disembunyikan, katanya akhirnya. Kadang, itu untuk dilindungi. Jawaban itu bukan penjelasan, tapi pintu yang sedikit terbuka. Riana mengangguk, menerima setengah kebenaran itu dengan napas tertahan. Saat mereka melanjutkan langkah, ponsel Riana bergetar di saku. Pesan dari Dewi masuk singkat. Hehe, jangan serius ya. Cuma kebetulan. Riana menatap layar, lalu mengunci ponsel tanpa membalas. Keputusan kecil itu terasa berisiko, bukan karena isinya, melainkan karena ia memilih untuk tidak lagi menertawakan kebetulan. Ia memilih mempercayai instingnya, dan untuk pertama kalinya, ia berjanji pada diri sendiri. Jika ketakutan itu kembali muncul di mata ibunya, ia tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Keputusan kecil Riana untuk tidak membalas pesan Dewi ternyata tidak membawa jarak, melainkan memperpendek waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Siang itu, Bu Ratna mengadakan pertemuan lanjutan arisan, alasan resminya pembagian sisa dana dan klarifikasi jadwal berikutnya. Riana datang dengan perasaan waspada, masih membawa gema ketakutan di mata ibunya yang kemarin belum sempat ia pahami sepenuhnya. Ruang tamu dipenuhi suara kipas angin dan obrolan ringan yang terasa dipaksakan. Ibu Sari duduk di sisi Riana, sederhana seperti biasa, blus polos, tas lama yang resletingnya sudah aus. Riana memperhatikan detail-detail kecil itu dengan kesadaran baru, bukan lagi sebagai tanda kekurangan, melainkan pilihan. Pilihan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Seorang tamu yang belum lama datang, perempuan parubaya dengan kalung emas tebal dan logat yang tegas, melangkah masuk. Riana mengenalnya sebagai rekan arisan Bu Ratna dari cabang lain. Perempuan itu menyalami satu persatu, hingga tatapannya berhenti pada Ibu Sari. Wajahnya berubah, bukan karena ragu, melainkan karena yakin. Bu Sari? Sapanya, suara tertahan oleh kejutan. Ini ibu, kan? Pemilik toko emas sinar mentari di Jalan Merdeka. Kalimat itu jatuh seperti benda berat di tengah ruangan. Suara kipas angin mendadak terdengar terlalu keras, lalu seolah berhenti. Semua mata berpaling. Riana merasakan denyut di pelipisnya. Ia menoleh cepat ke ibunya, melihat wajah yang memucat, lalu mengeras, bukan menyangkal, melainkan bersiap. Bu Ratna membeku. Senyumnya yang biasa penuh kendali runtuh tanpa suara. Apa? Katanya, nyaris berbisik. Maksud Anda, Ibu Sari? Perempuan itu mengangguk mantap. Saya pemasok lama. 3 tahun terakhir. Saya sering bertemu langsung. Tidak mungkin salah orang. Dewi terkekeh kecil, refleks, lalu terdiam ketika tidak ada yang tertawa bersamanya.
Pak Hendra berdiri dari kursinya, langkahnya tertahan. Arman yang sejak tadi berada di sudut ruangan, menatap Riana, mata mereka bertemu sejenak, penuh kebingungan yang belum terurai. Ibu Sari menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan, sikapnya tetap tenang meski bahunya tampak menegang. Saya tidak berniat menyembunyikan apapun, katanya, suaranya lembut tapi jelas. Saya hanya memilih hidup seperti ini. Kata-kata itu sederhana, namun dampaknya terasa luas. Riana merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan kebanggaan yang meledak, melainkan penyesalan yang menyelinap. Ia teringat semua momen ketika ia membiarkan ibunya dihina, semua diam yang ia pilih demi menjaga pernikahan. Ternyata, ibunyalah yang selama ini menjaga, bukan harta, melainkan ketenangan keluarga. Kenapa? Tanya Bu Ratna, suaranya tertahan antara marah dan malu. Kalau memang begitu, kenapa tidak dari awal? Karena iri itu berat, potong Ibu Sari pelan. Dan konflik sering datang bukan karena kita salah, tapi karena kita terlihat berbeda. Riana menunduk, air hangat menggenang di matanya. Ia baru sadar, kesederhanaan ibunya bukan tanda kalah, melainkan perisai. Perisai yang juga melindungi Riana, agar ia tidak tumbuh dengan rasa curiga, agar hidupnya tidak dipenuhi tuntutan. Ruangan tetap sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat. Hanya derit kursi saat seseorang bergeser, dan napas yang tertahan. Bu Ratna duduk kembali, wajahnya kaku. Ia tidak meminta maaf. Belum. Matanya menyapu Ibu Sari, lalu Riana, seolah mencari celah untuk berdiri kembali di atas. Riana merasakan dorongan kuat untuk berbicara. Lidahnya keluh, tapi dadanya penuh. Ia menatap Arman, mencari sandaran. Arman mengangguk kecil, ragu namun ada. Isyarat yang tidak menjanjikan apa-apa, selain izin untuk melangkah. Riana berdiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tidak bersembunyi. Ibu saya memilih sederhana, katanya, suaranya jernih. Dan saya bangga. Bukan karena tokonya, karena pilihannya. Kata-kata itu mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ia merasakan keberanian yang bukan ledakan, melainkan aliran tenang. Namun ia tahu, keberanian selalu punya harga. Tatapan Bu Ratna mengeras. Dewi memalingkan wajah. Pak Hendra menghela napas panjang. Pertemuan berakhir tanpa penutup yang rapi. Orang-orang berpamitan dengan canggung. Di luar rumah, Riana menggenggam tangan ibunya lebih erat dari sebelumnya. Maaf, katanya pelan. Riana terlambat. Ibu Sari tersenyum tipis. Tidak ada kata terlambat untuk berdiri, jawabnya. Saat mereka berjalan menuju mobil, ponsel Riana kembali bergetar. Pesan dari Arman masuk singkat. Kita perlu bicara di rumah. Serius. Riana mengunci layar. Jantungnya berdegup. Kebenaran telah terkuak, tetapi konsekuensinya baru saja mulai. Ia tahu, langkah berikutnya akan menguji bukan hanya keberaniannya membela ibu, melainkan keteguhannya sebagai istri. Kebenaran yang terucap kemarin tidak menguap bersama bubarnya tamu. Ia menetap, mengendap di setiap sudut rumah Bu Ratna seperti debu yang sulit disapu. Pagi itu, Riana duduk di ruang keluarga dengan punggung tegang. Udara terasa berat, bukan oleh suara, melainkan oleh hal-hal yang belum diucapkan. Ia tahu, setelah pengakuan itu, tidak mungkin semuanya kembali seperti semula. Bu Ratna berjalan mondar-mandir dengan langkah pendek. Wajahnya pucat, bukan karena lelah, melainkan karena marah yang dipendam. Dipermalukan, katanya tiba-tiba, memecah sunyi. Aku dipermalukan di depan orang-orang. Kalimat itu tidak ditujukan langsung, tapi jelas arahnya. Riana menelan ludah. Ia merasakan rasa bersalah yang aneh, bukan karena kebenaran terungkap, melainkan karena kebenaran itu melukai ego seseorang. Ia menoleh ke Arman, berharap ia akan bicara. Arman berdiri dekat jendela. Semalam, pesannya masih terngiang. Kita perlu bicara. Namun pagi ini, kata-kata itu terasa tertahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. Bu, katanya pelan, tidak ada yang berniat mempermalukan. Bu Ratna tertawa pendek, getir. Kamu menyebut itu apa? Semua orang menatapku seolah aku buta, seolah aku yang bodoh.
Tatapannya mengeras ke arah Riana. Dan kamu diam saja selama ini, membiarkanku salah menilai. Riana merasakan dadanya bergetar. Diam. Lagi-lagi, diam menjadi tuduhan. Ia ingin berkata bahwa diamnya adalah bertahan, bukan membiarkan. Namun sebelum ia membuka mulut, Arman melangkah maju. Riana diam karena aku yang memintanya, kata Arman, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Aku yang selalu bilang jangan memperbesar masalah. Kata-kata itu menggantung. Riana menatap suaminya, terkejut oleh pengakuan yang akhirnya keluar. Ada penyesalan di wajah Arman, penyesalan yang tidak dramatis, tapi jujur. Ia melanjutkan, lebih pelan, aku pikir aku melindungi semuanya. Ternyata, aku malah membiarkan istriku terluka. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak segera membalas. Ia duduk perlahan, seolah berat badan emosinya baru terasa. Namun keheningan itu tidak serta-merta berubah menjadi penerimaan. Matanya berkaca, tapi bukan oleh empati, melainkan oleh rasa kehilangan kendali. Di pintu, Ibu Sari berdiri dengan tas di tangan. Ia menyaksikan percakapan itu tanpa ikut campur. Riana menyadari kehadirannya dan berdiri cepat. Ibu mau kemana? Tanyanya, cemas. Ibu Sari tersenyum tipis. Pulang. Jawabnya sederhana. Ibu sudah cukup lama di sini. Riana mendekat, hatinya mencelos. Ia ingin meminta ibunya tinggal, ingin menahan waktu. Namun ia melihat ketenangan di wajah itu, ketenangan seseorang yang memilih mundur agar tidak menambah luka. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya, hampir berbisik. Justru karena ibu apa-apa, ibu pergi, jawab Ibu Sari lembut. Keguncangan ini bukan milik ibu. Ini urusan kalian. Kalimat itu mengubah sesuatu di dalam diri Riana. Ia sadar, ibunya tidak lari, ibunya memberi ruang. Ruang bagi Riana untuk berdiri sendiri. Ia memeluk Ibu Sari, erat, merasakan kehangatan yang menenangkan sekaligus menantang. Terima kasih, katanya pelan, lebih pada makna daripada kata. Bu Ratna memperhatikan dari jauh. Wajahnya menegang. Ia tidak menghentikan, tidak juga mendekat. Ada perasaan kalah yang belum siap ia akui. Ketika Ibu Sari melangkah pergi, ruangan seolah kehilangan penyangga. Sunyi kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Setelah pintu tertutup, Arman menarik napas panjang. Ia menatap Riana, matanya mencari. Aku salah, katanya. Aku terlalu takut konflik dengan ibu. Riana mengangguk. Ia tidak menangis. Kesedihan di dalamnya telah berubah bentuk, menjadi tuntutan. Aku tidak minta kamu melawan siapapun, katanya tenang. Aku minta kamu berdiri di sampingku. Arman terdiam, lalu mengangguk perlahan. Ia belum menjanjikan apapun, tapi kesadarannya nyata. Bu Ratna berdiri, suaranya dingin. Kalau begitu, kalian pikirkan baik-baik. Jangan bawa-bawa namaku lagi. Ia masuk ke kamarnya, meninggalkan pintu setengah tertutup. Riana berdiri di ruang keluarga, menyadari bahwa ketenangan ibunya kini berpindah menjadi tanggung jawabnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk singkat. Kamu baik-baik saja? Riana menatap layar, lalu menulis balasan yang berbeda dari biasanya. Aku sedang belajar berdiri. Mengirim pesan itu terasa seperti keputusan kecil, tapi berisiko. Ia tahu, setelah ini, ia tidak bisa kembali menjadi Riana yang diam. Dan pilihan itu akan diuji, segera. Sejak pagi, Riana merasakan kegelisahan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan lagi ketakutan yang pasif, melainkan kewaspadaan yang tajam, seperti tubuhnya bersiap menghadapi benturan. Percakapan terakhir dengan Arman masih terngiang. Pengakuannya tentang kegagalan, janjinya yang belum berbentuk tindakan. Riana tahu, badai belum berlalu. Ia hanya bergeser arah. Ketukan pintu datang saat matahari belum terlalu tinggi. 3 kali, cepat dan tidak sabar. Riana berdiri dari sofa, napasnya tertahan. Ia membuka pintu, dan seketika dadanya mengeras. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang biasanya rapi kini kusut, matanya sembab, wajahnya pucat seperti kehilangan pijakan. Tidak ada senyum tipis penuh kontrol, tidak ada sikap angkuh.
Yang ada hanya seseorang yang baru saja jatuh dari singgasananya sendiri. Aku mau bertemu Ibu Sari, katanya tanpa basa-basi, suaranya parau. Riana tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke dalam rumah. Ibu Sari sedang duduk di ruang tamu, menyeduh teh, tenang seperti biasa, ketenangan yang kini terasa seperti benteng. Riana membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Bu Ratna masuk. Setiap langkah wanita itu terdengar berat, seolah lantai rumah Riana berubah menjadi ruang pengadilan. Begitu melihat Ibu Sari, Bu Ratna berhenti. Bibirnya bergetar. Tanpa aba-aba, ia melangkah maju dan, dengan gerakan yang mengejutkan, bersujud di hadapan Ibu Sari. Riana refleks melangkah maju. Jantungnya berdegup keras, bukan karena terharu, melainkan karena marah yang ditahan. Adegan itu terlalu tiba-tiba, terlalu teatrikal. Ia mengenal Bu Ratna cukup lama untuk tahu, setiap gerak punya tujuan. Ibu minta maaf, kata Bu Ratna dengan suara terputus-putus. Ibu salah. Ibu tidak tahu. Ibu sungguh tidak tahu. Ibu Sari terkejut. Ia berdiri, berusaha membantu Bu Ratna bangun. Bu, jangan seperti ini, katanya lembut. Tidak perlu. Tolong biarkan saya, potong Bu Ratna cepat, kepalanya masih tertunduk. Saya malu. Saya benar-benar malu. Kata malu itu menampar Riana lebih keras daripada semua hinaan sebelumnya. Ia mengerti sekarang. Ini bukan tentang luka yang ia dan ibunya tanggung bertahun-tahun. Ini tentang tatapan orang-orang, tentang posisi sosial yang runtuh, tentang nama yang tercoreng. Cukup, kata Riana akhirnya. Suaranya tenang, tapi tegas, memotong ruang di antara mereka. Bu Ratna mendongak. Matanya bertemu dengan mata Riana, untuk pertama kalinya tanpa meremehkan, tapi juga tanpa ketulusan penuh. Ibu Sari berdiri di samping, terdiam, memberi ruang pada putrinya. Kalau ibu datang hanya untuk drama seperti ini, lanjut Riana, Riana tidak membutuhkannya. Ruangan membeku. Bu Ratna perlahan bangkit, dibantu Ibu Sari. Ia duduk di kursi, bahunya jatuh. Apa maksudmu? Tanyanya lirih. Apa ibu minta maaf karena menyadari kesalahan, kata Riana, atau karena orang-orang tahu ibu salah? Pertanyaan itu menggantung, tajam dan tidak memberi jalan keluar. Arman yang sejak tadi berdiri di dekat dapur menahan napas. Ia tidak menyela. Ini bukan lagi wilayahnya untuk menenangkan. Bu Ratna membuka mulut, menutupnya lagi. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata, antara ingin mempertahankan gengsi dan terpaksa mengakui kenyataan. Aku tidak bermaksud menyakiti, katanya akhirnya, lemah. Riana menggeleng pelan. Niat tidak menghapus perbuatan. Ibu menghina ibu saya berulang kali. Di depan saya. Dan saya diam terlalu lama. Ia menoleh ke Ibu Sari. Ibu, Riana minta maaf. Suaranya bergetar, tapi tidak pecah. Karena membiarkan itu terjadi. Ibu Sari menggeleng, matanya berkaca. Kamu berdiri sekarang, katanya lembut. Itu cukup. Bu Ratna menunduk. Tangannya gemetar di pangkuan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, katanya lirih. Semua orang membicarakanku. Kalimat itu mengunci semuanya. Riana menarik napas dalam. Amarahnya tidak meledak. Ia mengendap, berubah menjadi batas yang jelas. Kalau ibu datang untuk menenangkan pembicaraan orang, katanya, Riana tidak bisa membantu. Tapi kalau ibu mau jujur, mengakui bahwa yang ibu lakukan salah tanpa syarat, kami bisa bicara. Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Untuk sesaat, Riana melihat retakan yang berbeda. Bukan ego, melainkan ketakutan kehilangan peran. Namun ia belum siap menyebutnya penyesalan. Ia tidak menjawab. Hanya air mata yang jatuh, tanpa kata. Keheningan itu berat, tapi jujur. Tidak ada pelukan, tidak ada pengampunan instan. Ibu Sari berdiri, mengambil tasnya. Saya pulang, katanya tenang. Hari ini cukup. Riana mengantar ibunya sampai pintu. Saat kembali, Bu Ratna masih duduk, rapuh tapi belum berubah. Arman mendekat ke Riana, suaranya rendah. Kamu berani, katanya. Riana mengangguk pelan. Keberanian itu tidak membuatnya lega. Justru sebaliknya, ia tahu,
Menuntut kejujuran berarti siap kehilangan kenyamanan apapun yang tersisa. Saat Bu Ratna akhirnya berdiri untuk pergi tanpa satu kata pun yang pasti, Riana menyadari, konfrontasi ini belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin selesai dengan cepat. Kepergian Bu Ratna kemarin tidak membawa penutup, melainkan jeda yang menyakitkan. Riana merasakan kelelahan yang merambat perlahan, bukan di tubuh, melainkan di kesabaran. Ia duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Ada banyak kata yang belum ia ucapkan, bukan pada Bu Ratna, tapi pada dirinya sendiri. Tentang diam yang terlalu lama, tentang luka yang disimpan rapi hingga terasa normal. Ketukan pintu kembali terdengar menjelang sore. Kali ini lebih pelan, ragu. Riana berdiri dengan perasaan campur aduk. Saat pintu terbuka, Bu Ratna berdiri sendirian. Tidak ada riasan tebal, tidak ada pakaian mencolok. Wajahnya kusam, matanya merah dan bengkak. Ia tidak langsung bicara. Hanya menatap Riana, seolah mencari izin untuk runtuh. "Aku boleh masuk?" tanyanya pelan. Riana menyingkir memberi jalan. Setiap langkah Bu Ratna ke dalam rumah terasa seperti mengikis jarak yang dulu dibangun dari kuasa. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada teh yang disuguhkan, tidak ada basa-basi. Arman tidak ada di rumah. Riana sengaja memintanya pergi sebentar. "Ini bukan percakapan yang bisa dibagi. Aku tidak tidur semalaman," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya serak. "Aku memikirkan kata-katamu." Riana mengangguk. Ia tidak menawarkan penghiburan. Dadanya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak kembali mengecil. "Saya juga," jawabnya singkat. Bu Ratna menarik napas panjang. "Aku marah, bukan hanya pada ibumu. Aku marah karena aku merasa bodoh. Semua orang tahu, kecuali aku." Ia tertawa kecil yang pahit. "Dan aku melampiaskannya dengan cara yang salah." Kata salah itu membuka pintu yang selama ini terkunci di dada Riana. Ia merasakan panas menjalar ke tenggorokan. "Ibu tidak hanya melampiaskan," katanya. Suaranya bergetar tapi jelas. "Ibu menghancurkan harga diri saya. Sedikit demi sedikit." Bu Ratna terdiam. Riana melanjutkan, tidak memberi ruang untuk mundur. "Setiap sindiran tentang keluarga saya. Setiap tawa yang merendahkan. Setiap kali saya menunduk dan Arman diam. Itu bukan hal kecil." Air mata mulai jatuh dari mata Riana, bukan karena lemah, tetapi karena beban yang akhirnya dilepas. "Saya tumbuh dengan ibu yang mengajarkan menahan diri. Tapi di sini, saya belajar bahwa menahan diri bisa berubah menjadi membiarkan diri diinjak." Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. "Aku tidak tahu kamu merasakannya sejauh itu." "Karena ibu tidak mau tahu," jawab Riana. "Dan saya juga salah karena membiarkannya." Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan pengakuan. Riana merasakan kelegaan aneh saat mengucapkannya. Ia menyadari sesuatu yang selama ini kabur. Memaafkan bukan menghapus ingatan, bukan pula tiket untuk mengulang luka yang sama. "Saya bisa memaafkan," kata Riana pelan. "Tapi itu tidak berarti saya melupakan. Dan tidak berarti saya akan diam jika ini terulang." Bu Ratna menurunkan tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, tidak ada sisa keangkuhan. "Aku telah merusak keluargaku sendiri," katanya lirih. "Arman menjauh. Kamu terluka. Dan aku sibuk menjaga gengsi." Pengakuan itu membuat udara di ruangan berubah. Riana merasakan simpati kecil, tapi ia tidak membiarkannya mengaburkan batas. "Kesadaran itu penting," katanya. "Tapi perubahan tidak datang dari tangis saja." Bu Ratna mengangguk pelan. "Aku tidak meminta dimaafkan sekarang. Aku hanya tidak ingin kehilangan semuanya." Kata kehilangan menekan Riana. Ia tahu, memberi kesempatan berarti membuka risiko. Namun menutup pintu sepenuhnya juga bukan jawaban yang jujur bagi dirinya. Ia berdiri, napasnya teratur meski dadanya masih berat. "Kita berhenti di sini dulu," katanya. "Saya butuh waktu. Ibu juga." Bu Ratna bangkit, langkahnya gontai. Di ambang pintu, ia berhenti. "Terima kasih karena jujur," katanya pelan. "Meski menyakitkan."
Setelah pintu tertutup, Riana berdiri sendiri. Ia tidak merasa menang. Ia merasa selesai dengan satu bab yang panjang dan melelahkan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman masuk. Aku di jalan pulang. Kita bicara. Ya. Riana menatap layar, lalu membalas singkat. Ya. Ada banyak yang perlu kita putuskan. Mengirim pesan itu membuat dadanya mengencang. Ia tahu, konfrontasi dengan Bu Ratna hanyalah satu bagian. Keputusan yang lebih berisiko menunggu. Tentang pernikahannya, tentang batas yang harus dijaga agar luka tidak kembali menjadi kebiasaan. Malam setelah pesan Arman terkirim terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang menunggu keputusan. Riana duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, mengingat semua langkah yang membawanya ke titik ini. Diam yang panjang, keberanian yang terlambat, dan kata-kata jujur yang akhirnya terucap. Ia tidak ingin kembali menjadi perempuan yang menyembunyikan diri demi menjaga ketenangan palsu. Arman pulang tanpa suara berlebihan. Ia meletakkan kunci, menatap Riana lama sebelum duduk di depannya. Tidak ada pembelaan, tidak ada permintaan agar semuanya diperkecil. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang sama, kelelahan dari menghindari konflik yang seharusnya dihadapi. Aku sudah bicara dengan ibu, kata Arman pelan. Bukan untuk menenangkan, untuk menetapkan. Riana mengangkat wajahnya. Jantungnya berdegup, bukan karena harap, melainkan karena kesiapan menerima apapun hasilnya. Apa yang kamu tetapkan? Tanyanya. Arman menarik napas. Bahwa rumah tangga kita tidak boleh jadi tempat penghinaan. Bahwa jika itu terulang, aku akan berdiri di sisimu, bukan di tengah. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Riana merasakan bahunya mengendur untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia tidak tersenyum lebar. Ia memastikan. Dan kalau itu berarti berseberangan dengan ibumu? Arman mengangguk, pelan tapi mantap. Aku tetap anaknya. Tapi aku suamimu. Dan selama ini aku salah menempatkan diriku. Riana menghela napas panjang. Ia tahu perubahan tidak dibuktikan oleh satu percakapan. Namun kesadaran ini, datang tanpa paksaan, adalah langkah yang selama ini ia tunggu. Aku tidak meminta kamu memutuskan hubungan, katanya. Aku meminta batas. Kita akan membuatnya, jawab Arman. Bersama. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah Bu Ratna. Bukan untuk meminta restu, bukan pula untuk memamerkan kemenangan. Riana berdiri di ruang tamu yang dulu membuatnya mengecil, kini dengan punggung tegak. Ibu Sari tidak ikut. Ini bukan lagi tentang membela, melainkan tentang menata ulang relasi. Bu Ratna menyambut dengan wajah lelah. Tidak ada sikap merendahkan, tidak juga keramahan berlebihan. Riana berbicara lebih dulu. Kami datang untuk menyampaikan batas, katanya tenang. Kami akan tetap berkunjung, tetap menghormati. Tapi tidak ada lagi sindiran, perbandingan, atau penghinaan terhadap siapapun. Bu Ratna membuka mulut, lalu menutupnya. Arman melanjutkan, suaranya stabil. Jika itu terjadi, kami akan pergi. Bukan marah, tapi tegas. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Hendra mengangguk kecil dari kursinya, isyarat diam yang kini bermakna dukungan. Dewi, yang kebetulan ada, menunduk, tak lagi tertawa. Bu Ratna menatap Riana lama. Di sana ada sisa gengsi, tapi juga kelelahan menerima kenyataan. Aku mengerti, kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya serak. Aku tidak menjanjikan sempurna, tapi aku akan berusaha. Riana mengangguk. Ia tidak menuntut sumpah. Ia menerima upaya sebagai awal, bukan akhir. Saat mereka berpamitan, Riana merasakan sesuatu yang selama ini asing, ringan tanpa harus lari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Riana mengunjungi ibunya tanpa rasa bersalah, dan untuk pertama kalinya menceritakan semuanya, tanpa menyaring. Ibu Sari mendengarkan, lalu tersenyum bangga. Harga diri itu bukan untuk dipamerkan, katanya. Tapi juga bukan untuk disembunyikan. Riana mengerti. Ia tidak perlu menjelaskan kesederhanaan ibunya pada siapapun. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa untuk layak dihormati. Di sebuah sore yang tenang,
Riana berdiri di depan cermin. Ia melihat perempuan yang sama, namun berbeda. Bukan karena status, bukan karena harta keluarga, melainkan karena keberanian memilih suara sendiri. Ia mengirim pesan pada Maya, "Aku tidak diam lagi." Balasan datang cepat. Akhirnya, Arman menatapnya dari ambang pintu. "Kamu siap?" tanyanya. "Untuk apa?" Riana tersenyum kecil. "Untuk hidup yang tidak selalu nyaman," jawab Arman jujur. Riana meraih tangannya. "Aku siap. Selama aku tidak menghilang di dalamnya." Mereka melangkah keluar rumah bersama. Tidak ada janji bahwa semua akan mudah. Namun ada kesepakatan yang kuat, batas yang dijaga, keberanian yang dipelihara, dan cinta yang tidak menuntut pengorbanan harga diri. Riana tidak lagi bersembunyi di balik diam. Ia berjalan ke hidup baru dengan langkah yang mungkin pelan, tapi utuh. Dan itu cukup. Cerita Riana mengingatkan kita bahwa diam bukan selalu tanda kedewasaan, dan mengalah tidak selalu berarti menjaga kedamaian. Harga diri bukanlah kesombongan, melainkan batas sehat yang melindungi jiwa. Membela diri, dan orang yang kita cintai, bukan berarti memutus hubungan, tetapi menata ulang agar tetap layak dijalani. Keberanian sejati sering datang pelan, melalui kejujuran pada diri sendiri dan kesediaan menanggung konsekuensinya. Jangan takut menetapkan batas. Orang yang benar-benar peduli akan belajar menghormatinya. Terima kasih telah berjalan bersama Riana hingga akhir. Semoga kisah ini menemani, menguatkan, dan memberi ruang bagi siapapun yang sedang belajar bersuara. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, hormati diri sendiri, dan berjalanlah dengan keberanian yang utuh.